Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Sulistyo dari SDN 1 Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari orientasi P3K tahun 2023 yang saya ikuti. Dan saya berasal dari Angkatan 5. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya ingin mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya selama mengikuti kegiatan ini, yaitu tentang rencana perubahan aksi untuk beberapa tahun ke depan. Ya, laporan orientasi P3K pada Sekolah Dasar Negeri 1 Pegagan, Kecamatan Palimanan. Ya, dimulai dari pendahuluan. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Kemudian, maksud dan tujuan dari orientasi ASN P3K ini adalah memberikan pemahaman mengenai 1. Pengenalan fungsi dan tugas ASN, serta pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ya, slide selanjutnya yaitu nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon, berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon adalah 1. Berbudaya, 2. Sejahtera, 3. Agamis, 4. Maju, 5. Aman. SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Dinas Pendidikan adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam pengembangan pengelolaan sistem pendidikan di suatu daerah. Kemudian, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan itu sendiri adalah Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok dan fungsi dapat bervariasi dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah, tergantung pada peraturan dan kebijakan setempat. Nah, Dinas Pendidikan memiliki peran utama dalam mengelola, mengawasi, dan mengkoordinasikan sektor pendidikan di tingkat daerah. Slide selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan utama saya, yaitu Renstra OPD, Unit Kerja, Visi Misi dan Tujuan SD Negeri 1 Pegagan. Nah, SD 1 Pegagan itu SD 1 Pegagan sendiri merupakan unit kerja saya yang berada di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Nah, SD kami mempunyai visi terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia. Kemudian SD kami juga memiliki misi 1. Mengoptimalkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedua, menanamkan semangat berkompetisi. 3. Memotivasi siswa agar gemar membaca. Kemudian 4. Menanamkan karakter religius melalui pembiasaan. 5. Menanamkan dan menerapkan sikap sopan santun, jujur, dan disiplin. 6. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan, pembiasaan, dan sertifikasi guru. Nah, selain visi misi, SD kami juga memiliki tujuan. Di antaranya yaitu 1. Membimbing siswa mengenali dan mengembangkan potensi diri. Kedua, menjadi siswa mampu menghafal. 3. Merefleksikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, membina perilaku siswa dalam tatanan yang lebih bijak, sopan, dan santun. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah meningkatkan prestasi siswa baik intra maupun ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan memaparkan rencana aksi perubahan ya atau rencana saya dalam membimbing dan membersamai peserta didik di dalam kelas. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga akan menjelaskan latar belakang dan juga fungsi dari rencana yang saya buat ini untuk apa ya. Nah, masuk ke rencana yang pertama yaitu
menyediakan pojok baca di dalam kelas. Nah, latar belakang dari rencana ini adalah rendahnya minat baca peserta didik pada siswa SDN 1 Pegagan. Ya. Dengan kita menyediakan pojok baca di dalam kelas, ya, diharapkan minat peserta didik dalam membaca itu akan timbul, ya, dengan cara yaitu eh, mereka menuliskan judul-judul apa saja yang sudah mereka baca, ditulis di catatan laporan, kemudian melaporkan kepada saya selaku wali kelasnya. Nah, indikatornya yaitu indikator pencapaiannya yaitu siswa diharapkan mampu atau semakin gemar untuk membaca. Ya. Nah, cara yang saya terapkan adalah membuat pojok baca semenarik mungkin sehingga siswa itu tertarik untuk berlama-lama di pojok baca tersebut. Kemudian rencana yang kedua yaitu melakukan pembelajaran yang inovatif. Nah, latar belakang atau tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, karena pembelajaran yang monoton itu cenderung membuat siswa cepat merasa bosan. Ya, akhirnya dalam belajar, jika siswanya merasa bosan, nah siswa tersebut akan mengalihkan perhatiannya dengan cara atau dengan sikapnya yaitu mengganggu teman yang lainnya. Nah, dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif ini, ya, sehingga bisa memusatkan perhatian siswa. Nah, gitu. Nah, indikator pencapaian yaitu adanya perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Nah, ini bisa mengacu pada hasil belajar siswa yang meningkat ya, dengan penerapan pembelajaran yang inovatif. Kemudian rencana aksi yang ketiga yaitu pengajaran web Canva. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan bahwa ada salah satu fasilitas web yang memudahkan para siswa untuk membuat laporan atau tugas yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, ya, yaitu dengan cara login menggunakan akun belajar siswa itu sendiri. Nah, di kelas nanti saya akan mengajarkan bagaimana tata caranya membuat presentasi atau membuat brosur atau pengumuman yang berhubungan dalam pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran perangkat digital Chromebook. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk peserta didik agar peserta didik mampu untuk mengoperasikan sebuah hardware yang bernama Chromebook. Ya. Nah, Chromebook ini biasa nantinya akan dilaksanakan di dalam kelas ya sebagai siswa untuk mencari sumber informasi. Jadi selain dari buku ya yang merupakan sumber informasi yang tersedia di kelas, nah kita juga akan mengenalkan Chromebook untuk mencari informasi bagi siswa yang sedang belajar di dalam kelas. Ya. Kemudian rencana yang kelima yaitu pembelajaran Excel atau Word. Nah, di sini tujuannya agar siswa tersebut mampu mengetik atau membuat suatu dokumen surat menyurat ya dengan menggunakan media elektronik yaitu Word dan Excel tersebut. Kemudian rencana aksi yang keenam yaitu pembelajaran kuis melalui aplikasi Quizizz. Nah, ini tujuan saya untuk meningkatkan juga motivasi belajar terutama di dalam kelas. Karena di dalam Quizizz ini terdapat fitur-fitur yang sangat menarik bagi peserta didik. Di antaranya ada ada sistem kompetisi di situ ya, ada live score juga. Jadi dalam menjawab soal siswa pasti akan tertarik dan merasa berkompetisi dengan teman sekelasnya, dengan hasilnya itu akan
akan terlihat langsung real time saat itu juga, ya kan. Nah, selain daripada itu, guru juga nanti akan memberlakukan sistem reward, di mana siswa yang mempunyai hasil yang sangat baik nantinya akan mendapatkan reward dari guru tersebut. Nah, kemudian rencana aksi yang ketujuh yaitu, oh ya, sebagai tambahan, aplikasi Quizzes ini akan saya lampirkan juga bukti daripada penerapan di kelas yang akan saya lampirkan melalui sebuah foto-foto di akhir video presentasi ini. Kemudian rencana yang ketujuh yaitu membuat aksi nyata yang berikutnya yaitu pemanfaatan platform Merdeka Belajar, ya, di mana target saya ke depannya yaitu untuk menyelesaikan minimal 1 bulan itu satu sertifikat yang saya akan dapatkan. Ya, berarti nantinya dalam 1 tahun, jika rata-rata 1 bulan itu saya menyelesaikan satu pelatihan saja, nah dalam 1 tahun bisalah terkumpul sebanyak 12 sertifikat PMM, ya. Ya, tujuannya yaitu untuk apa ya? Menambah pengalaman saya atau menambah pengetahuan dalam hal dunia pendidikan seperti itu. Ya, sebagai penutup, kegiatan orientasi ini memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen, memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. Ya, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.